Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari pendengar Blessing Morning yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur pagi ini kita berjumpa lagi dan kita akan memperhatikan firman Tuhan dari kitab Ibrani pasal 11 ayat 6. Demikian firman Tuhan, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepada Tuhan untuk firman Tuhan yang sudah Tuhan sampaikan kepada kami. Firman-Mu adalah firman yang hidup. Berbicaralah kepada kami semuanya dan berikan tuntunan-Mu bagi semua kami pendengar Blessing Morning dalam semua aktivitas kami pada hari ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Bapak Ibu, Saudara-saudari pendengar Blessing Morning yang terkasih di dalam Tuhan, firman Tuhan menyatakan bahwa karena iman kita menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidup kita secara pribadi. Pernyataan firman Tuhan adalah pernyataan yang sangat indah sekali berkenaan dengan hubungan kita dengan Tuhan. Hubungan yang rusak karena dosa akhirnya diperbaiki oleh karena Kristus Yesus yang telah mati untuk menebus dosa kita, menyelamatkan kita, dan membawa kita masuk dalam hubungan yang baru dengan Allah Bapa di surga. Dan itu semua terjadi karena iman. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hubungan umat Tuhan dengan Allah adalah hubungan yang berlangsung selama hidup di dunia ini dan akan terus berlanjut sampai kekekalan. Yang menjadi pergumulan kita setiap hari adalah tidak adanya kekuatan dalam menghadapi realitas hidup sehari-hari. Kita menghadapi sakit penyakit, musibah, kelemahan fisik, tekanan dalam pekerjaan, kesulitan mendapatkan pekerjaan, kesulitan meningkatkan bisnis, ketidakjujuran mitra bisnis, penghasilan yang tidak cukup untuk kebutuhan hidup harian, bahkan bulanan, kekurangan dalam kebutuhan hidup harian, dan terkadang kekhawatiran akan hari depan anak-anak, dan masih banyak lagi. Menghadapi semuanya ini, apa yang harus kita lakukan? Saya mendorong Bapak Ibu pendengar Blessing Morning untuk tidak menyerah, tetapi mengambil langkah iman untuk menyelesaikan setiap kerumitan realitas hidup yang dihadapi. Pasal 11 dalam kitab Ibrani memberikan pengertian rohani kepada kita bahwa iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Yang kita harapkan adalah kehadiran Allah dalam setiap tarikan nafas kehidupan kita dan juga dalam setiap langkah hidup kita hari demi hari. Yang kita perlukan adalah bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Di mana atau dari mana kita memperoleh bukti ini? Dari firman Allah yang tertulis bagi kita. Jadi daripada menyerah, marilah mencoba sesuatu yang baru, yakni melangkahkan kaki pada realitas hidup dengan iman, yakni percaya kepada Allah dan kepada firman Allah. Ada dua kata penting dalam Ibrani 11 yang selalu diulang-ulang, dan ini menunjukkan hal yang sangat penting. Kata itu adalah karena dan iman. Dari 40 ayat dalam kitab Ibrani pasal 11, pernyataan karena iman tertulis dalam 19 ayat, di mana pada 18 ayat menunjukkan iman orang-orang yang hidup dekat dengan Allah, seperti Habel, Henok, Nuh, Abraham, Ishak, Yakub, Yusuf, Musa, dan Rahab. Dengan setiap realitas hidup yang mereka hadapi masing-masing. Dan Ibrani pasal 11 menunjukkan bahwa mereka berhasil melewati setiap kenyataan hidup dengan iman kepada Allah dan ketaatan kepada firman-Nya. Pendengar Blessing Morning yang terkasih, firman Tuhan dalam Ibrani 11 ayat 6 mengajak kita semua untuk melangkahkan kaki kita setiap hari dengan iman. Tanpa iman tidak mungkin kita akan berkenan kepada Allah. Kata berkenan berarti menyenangkan Allah. Hal ini berarti bahwa dalam menghadapi seluruh realitas kehidupan kita,
kita akan berkenan atau menyenangkan hati Allah apabila kita melangkah dengan iman. Apa jadinya kalau kita tidak melangkah dengan iman? Saudaraku, melangkah tanpa iman berarti melangkah dengan tidak mempercayai kehadiran Tuhan, tidak mempercayai pribadi Tuhan, dan tidak berpegang pada firman-Nya. Apabila hal ini terjadi pada hidup kita, maka kita tidak akan menerima sesuatu yang baik dari Allah sebagai upah di dalam hidup kita dalam persekutuan dengan Allah. Kita pun tidak akan menjadi pribadi yang sungguh-sungguh mencari Allah. Dan tentunya kita tidak berkenan kepada Allah atau menyenangkan Allah. Lalu apa yang harus kita buat supaya kita bisa melangkah dengan iman? Hal penting yang harus dilakukan adalah menanamkan di dalam hati dan pikiran kita, serta selalu memperkatakan dan membiasakan diri untuk bertindak dengan iman. Seperti pada saat bersekutu dengan Allah. Persekutuan dengan Allah bukanlah rutinitas belaka, melainkan cara kita membangun hubungan yang intim dan mesra dengan Tuhan. Persekutuan kita akan menjadi persekutuan yang hidup apabila kita melakukannya dengan iman. Itulah yang membawa kita masuk dalam penyembahan kepada Allah dalam roh dan kebenaran yang berkenan kepada Allah. Demikian juga dalam pekerjaan kita. Bapak Ibu pendengar Blessing Morning, ada saja kesulitan yang kita hadapi dalam dunia pekerjaan sesuai dengan panggilan kita masing-masing. Marilah kita semua karena iman seperti Nuh yang mendapat petunjuk dari Allah, marilah kita bekerja dan menyelesaikan semua tanggung jawab yang dipercayakan kepada kita. Melalui firman Tuhan, kita dapat belajar dari Nuh yang bekerja membangun bahtera menurut petunjuk-petunjuk Allah untuk menyelamatkan keluarganya. Demikian juga dalam menantikan janji Allah. Karena iman kita memiliki ketaatan seperti Abraham yang taat kepada Allah ketika dipanggil untuk pergi ke negeri yang menjadi milik pusakanya. Karena imannya ia taat dan berangkat sesuai dengan firman Allah, walau ia tidak mengetahui tempat yang dituju. Karena iman juga Abraham percaya kepada Allah bahwa istrinya yang mandul akan memiliki seorang anak yang akan menjadi ahli warisnya. Firman Tuhan mengatakan bahwa terhadap janji Allah ia percaya dan taat kepada Allah sampai mujizat itu nyata ketika Sarah istrinya mengandung pada usia 90 tahun dan melahirkan seorang anak yang diberi nama Ishak. Ibrani 11 ayat 11 dan 12 menyatakan, karena iman ia juga dan Sarah beroleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu walaupun usianya sudah lewat, karena ia menganggap Dia yang memberikan janji itu setia. Itulah sebabnya maka dari satu orang malahan orang yang telah mati pucuk terpancar keturunan besar seperti bintang di langit dan seperti pasir di laut yang tidak terhitung banyaknya. Marilah kita melangkah menjalani hari-hari kita dengan iman dan ketaatan total kepada Allah. Dan kita akan melihat pertolongan demi pertolongan daripada Allah bagi kehidupan kita. Firman Tuhan juga mengingatkan kita bagaimana kesaksian dalam kitab Injil bahwa ketika Tuhan Yesus melayani karena iman, maka dalam pelayanannya banyak orang mengalami kesembuhan, kelepasan, pemulihan, dan pembaharuan hidup. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari ini saya mengajak pendengar Blessing Morning terkasih untuk menguatkan hati dan ayolah mulai melangkah dengan iman hari demi hari. Apapun juga yang dihadapi, katakan karena iman dalam nama Tuhan Yesus, aku akan melangkah dan aku percaya sesuai dengan janji firman Tuhan. Tuhan menyertai aku, menyertai keluargaku, menyertai orang-orang yang bekerja bersama denganku, menolong aku dan menyelesaikan segala sesuatu yang Tuhan percayakan kepadaku. Biarlah keberhasilan dan kemenangan oleh karena iman dapat dirasakan di dalam hati Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, dan semuanya itu membawa hormat dan pujian bagi nama Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus,
Terima kasih untuk firman Tuhan pada hari ini. Dan kami berdoa agar para pendengar Blessing Morning yang hari-hari ini mereka ada dalam sebuah situasi di mana mereka harus melangkah untuk hal-hal yang penting bagi hidup mereka. Kami berdoa agar biarlah mereka melangkah dengan iman. Melangkah dengan iman, karena iman mereka mulai berdoa, mulai mencari Tuhan, mulai mencari kehendak Tuhan melalui firman Tuhan. Karena iman mereka juga menantikan janji-janji Tuhan atas hidup mereka. Dan karena iman mereka dapat memperkatakan betapa hebat dan ajaibnya pertolongan Tuhan bagi mereka. Dan biarlah mereka semua boleh menikmati kebaikan kemurahan Allah yang Allah limpahkan bagi mereka. Terima kasih, di dalam nama Bapa Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, dan kekuatan Allah dilimpahkan bagi semua pendengar Blessing Morning. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, melangkahlah pada hari ini dengan menerima berkat Tuhan. Tuhan melindungi engkau, Tuhan memberkati engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah engkau, diberkatilah keluargamu, diberkatilah anak-anakmu, diberkatilah usaha dan pekerjaanmu, diberkatilah engkau dalam seluruh kehidupanmu, diberkatilah persekutuanmu dengan Tuhan, diberkatilah engkau di dalam nama Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus dari sekarang sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Haleluya.